Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Diva Yogastira dari Universitas Pancasakti Bekasi. Nomor induk mahasiswa saya 19.020.2001. Saya dari Prodi Manajemen. Saya dari semester 6. Di sini saya ingin menjelaskan tentang mata kuliah metodologi penelitian yang berjudul analisis data kuantitatif. Untuk Bapak Sugeng Pariyitno SMM selaku dosen pengampu, dan untuk mempersingkat waktu langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Di sini dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengkelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari segala seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis, langkah terakhir telah dilakukan. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Terdapat dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik inferensial merupakan statistik parametris dan statistik hipotesis secara lengkap diberikan pada bab berikut. Yang pertama ada statistik deskriptif dan inferensial. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dan cara mendeskripsikan atau menggambar data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penelitian yang dilakukan pada populasi tanpa diambilnya sampel jelas akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya. Tapi bila penelitian dilakukan pada sampel, maka analisis dapat menggunakan statistik deskriptif maupun inferensial. Statistik deskriptif dapat digunakan bila penelitian hanya ingin mendeskriptifkan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel diambil. Tetapi bila penelitian ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi, maka teknik analisis yang digunakan adalah statistik inferensial. Termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel grafik, diagram lingkaran, pikotogram, perhitungan modus, median, mean, dan juga pengukuran tendasi sentral, perhitungan desil, persentil, hitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, perhitungan persentase. Dalam statistik deskriptif merupakan prediksi dengan analisis regresi dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata dan data sampel atau populasi. Hanya perlu diketahui bahwa dalam analisis korelasi, regresi, atau membandingkan dua rata-rata atau lebih tidak perlu diuji signifikasinya. Jika secara teknis dapat diketahui bahwa dalam statistik deskriptif tidak ada uji signifikansi, tidak ada taraf kesalahan karena peneliti tidak bermaksud membuat generalisasi sehingga tidak ada kesalahan generalisasi. Statistik inferensial atau sering juga disebut statistik induktif atau statistik probabilitas adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasil diberlakukan untuk populasi. Statistik ini akan cocok digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dan populasi itu dilakukan secara random. Statistik ini disebut sebagai statistik probabilitas. Karena kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi berdasarkan data sampel itu kebenaran bersifat peluang. Suatu kesimpulan dari data sampel yang diberlakukan untuk populasi itu mempunyai peluang kesalahan 5%, maka tarif kepercayaannya 95%. Bila peluang kesalahan 1%, maka taraf signifikansinya pengujian taraf signifikansi dari suatu hasil analisis akan lebih praktis bila didasarkan pada tabel sesuai teknik analisis yang digunakan. Yang B di sini ada statistik parametris dan
dan parameteris. Pada statistik inversial terdapat statistik parameteris dan non parameteris. Statistik parameteris digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Pengertian statistik di sini adalah data yang diperoleh baku 0 sigma dan variansi O2, sedangkan statistik adalah meliputi rata-rata X atau dalam kurung bar, simpangan baku S dan variansi S2. Jadi parameter populasi yang berupa diuji melalui X garis selanjutnya diuji melalui S dan O2 diuji melalui S pangkat 2 dalam statistik pengujian. Parameter melalui statistik data sampel tersebut dinamakan ujian hipotesis statistik. Oleh karena itu, peneliti yang berhipotesis statistik adalah penelitian yang menggunakan sampel dalam statistik. Hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol karena tidak dikehendaki adanya perbedaan antara parameter populasi dan statistik yang diperoleh. Dan sebagai contoh, nilai suatu perjalanan 1000 mahasiswa rata-rata 7,5 selanjutnya. Misalnya dari 1000 orang yang diambil sampel 50 orang dengan nilai rata-rata sampel 50 mahasiswa itu 75. Hal ini berarti tidak ada perbedaannya antar parameter atau data populasi dan statistik. Data tidak menguji parameter populasi tetapi menguji distribusi. Di sini ada juga pembahasan judul penelitian dan statistik yang digunakan oleh analisis. Berikut ini diberikan beberapa contoh judul penelitian, bentuk, paradigma, rumusan masalah, hipotesis, dan teknik statistik yang digunakan menguji hipotesis. Contoh judul penelitian: pengaruh kecerdasan emosional terhadap prestasi kerja pegawai di pemerintahan Madukara. Bentuk paradigmanya adalah X sampai ke Y, yang X itu sama dengan kecerdasan emosional, Y itu sama dengan presentasi kerja pegawai. Berdasarkan paradigma tersebut, terlihat bahwa untuk judul penelitian yang terdiri dari atas suatu variabel independen dan satu variabel dependen, terdapat dua rumusan masalah deskriptif dan satu masalah asosiatif. Dengan demikian juga terdapat hipotesis deskriptif dan satu hipotesis asosiatif. Bila terdapat kesulitan dalam perumusan hipotesis deskriptif, maka hipotesis itu tidak perlu dirumuskan, tetapi rumusan masalahnya saja yang harus dijawab dengan perhitungan statistik. Dua hipotesis deskriptif uji dengan statistik yang sama. Rumusan masalah, hipotesis, dan teknik statistik untuk analisis data. Ketiganya sangat berkaitan. Di sini ada juga konsep dasar pengujian hipotesis. Sebelum diberikan contoh analisis data dan pengujian hipotesis, terlebih dahulu diberikan konsep dasar tentang pengujian hipotesis seperti telah ditemukan pada bab 3, masalah dan hipotesis. Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Kebenaran dan hipotesis itu harus dibuktikan melalui data yang terkumpul. Pengertian hipotesis tersebut adalah hipotesis untuk penelitian. Sedangkan secara statistik, hipotesis diartikan sebagai pernyataan mengenai keadaan populasi parameter yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari sampel peneliti statistik. Jadi diuji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh sampel penelitian statistik. Jadi maksudnya adalah taksiran keadaan populasi melalui data sampel. Oleh karena itu, dalam statistik yang diuji adalah hipotesis nol. Jadi hipotesis nol itu adalah pernyataan tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik data sampel. Lawan dari hipotesis nol adalah hipotesis alternatif yang menyatakan ada perbedaan antara parameter dan statistik. Ya, saya rasa cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.